Oke teman-teman, siap turun kita malam minggu. Dan ini kita bertiga bersama dengan Anthony, Rashid. Kita nanti 2 orang nyelam. Kita pakai armada yang ini. Oh, ini katanya makanya dia spearfishing malam untuk si buah hati. Padahal istri belum ada, pacar belum ada, makanya malam minggu dia makanya malam minggu dia spearfishing. Oke, kita lanjut dulu. Oke, jadi teman-teman, sekitar 600 meter dari darat. Sekarang jam 9. Jadi setengah 9 sekarang. Jadi kita akan nyelam sekitar 1,5 jam. Rencana naik nanti kalau dia nggak kedinginan. Oke, kita naik jam 10, 1,5 jam. Tapi kalau dia kedinginan, kita langsung balik. Karena memang mau manggang besok. Iya, mau manggang besok. Iya doang mau manis Pak Gale, Tambunan, ya. Pantai Pelangi. Pantai Pelangi. Nah, ini lagi live streaming dia ini. Tim kita ini bos. Sampai di spotnya, saya pun langsung libur, sedangkan teman saya Rashid masih menyapa teman-temannya di live Instagramnya. Belum sampai di dasar, saya sudah melihat ada target. Pertama, saya melihat ada 1 ekor. Saat saya mau ngebidik, ikannya lari ke arah lain. Saya akan menunjukkan ini yang lebih besar, ini aja tembak. Karena saya melihat memang lebih besar, akhirnya saya bidik dan melepaskan tembakan. Yaps, tepat mengenai sasaran dan besinya juga sampai nancap ke dasar danau. Tapi tenang, karena dasarnya tanah liat, itu sangat mudah diatasi. Kan? Ya dapat kan? Kan? Dapat 1 ekor. Ini enaknya kalau malam-malam. Lumayan, lihat bodoh. Nakoda. Di penyelaman sebelumnya, saya sempat melihat ada ikan nila besar dan saya coba menembak. Cuman tembakan saya tadi meleset dan sekarang saya coba kembali turun ke dasar. Di sana terlihat ada bocil yang sedang tertidur sendirian karena orang tuanya sedang quality time di malam minggu ini. Jadi kita biarkan saja dia tertidur dan kita cari orang tuanya. Menyelam malam seperti ini pasti sangat berbeda dengan menyelam di waktu siang. Saat menyelam malam kita harus lebih teliti untuk melihat posisi ikan. Karena kadang ikan sembunyi atau tidur di dekat tanaman air yang rimbun. Jadi perlu mata yang jeli dan fokus ke segala arah. Setelah mencari lumayan lama, akhirnya saya menemukan target. Ikannya sedang tertidur di dekat tanaman air. Karena ukurannya sudah lumayan besar, saya putuskan untuk menembak. Yup, strike lagi. Sengaja nembak bagian kepala ikan supaya lebih cepat lewat dan tidak tersiksa lebih lama. Yang kedua. Gila. Gila. Beres saya terselesai. Hey. Setelah mengisi tabung oksigen dan reload spare gun, saya bersiap untuk kembali ke dasar. Tidak berselang lama, di sana terlihat ada ikan betutu yang sedang melamun. Mungkin dia banyak masalah, jadi kita bantu dia menyelesaikan masalahnya dan langsung kita bantu. Yap, masalah betutunya selesai dan kita pun dapat untung. Ini dia ikan yang saya tolong tadi dan ini akan menjadi poin ketiga kita di trip ini. Naik dia. Mari. Dapat ikan betutu. Ikan turapo namanya, ikan soto. Ini Iya, soto. ikan begu. Ikan begu, si begu ada juga pakai Pak. Oke, ikan ketiga. Ketiga kan? Pakai nama lagi. Oke, kawan. Sebelum turun ke dasar, kita usahakan menyimpan oksigen di dalam paru-paru sebanyak mungkin.
Jika dirasa udah cukup, dan kita langsung meluncur ke dasar danau. Kedalaman yang kita selami di spot ini hanya di kedalaman 3-4 meter saja. Di kedalaman segini udah paling aman kalau super fishing malam. Beda kedalaman kalau semisal kita super fishing siang. Saat sedang fokus mencari buruan, 2 ekor ikan nila lari ke 2 arah yang berbeda. Saya coba melihat ikan yang lari ke sebelah kiri, cuman tidak kelihatan lagi. Akhirnya saya putuskan untuk melihat ikan yang lari ke sebelah kanan. Ikan yang di sebelah kanan masih terpantau radar karena larinya tidak terlalu jauh. Saat saya mengubah posisi menembak, di momen itu juga ikannya bergerak dan kabur entah kemana. Saya kembali lagi ke titik yang banyak rumput tadi karena biasanya memang ikan-ikan pada senang tidur di sana. Cuman kalau nyelam di daerah berumput seperti ini, kita akan susah mengarahkan sebagian ke arah lain karena kehalang tanaman air ini. Di sini saya melihat ada ikan yang sedang tertidur, dan saya berusaha mengarahkan sebagian ke arah target, cuman ikan ini keburu bangun dan berusaha untuk kabur. Saya pun buru-buru ngebidik dan langsung melepaskan tembakan. Setelah menembak, saya pun ragu apakah tembakan saya tadi mengenai target apa enggak. Saya pun perlahan naik ke atas untuk menghirup udara lagi. Setelah menghirup udara, saya pun perlahan menarik talinya untuk memastikan ikan besar tadi kena apa enggak. Saya menarik talinya dan lumayan berat. Sesekali ada perlawanan ikan dari bawah sana, pertanda bidikan saya tadi tepat mengenai sasaran. Yups, akhirnya ikannya terselamatkan juga. Tapi ada yang aneh, saya melihat dalam beberapa tahun belakangan ini banyak ikan nila yang memiliki cacat di bagian mata. Dari teman-teman yang menonton, kira-kira ada yang tahu nggak penyebabnya apa? Obat. Di penyelaman selanjutnya saya melihat ada lubang, tapi entah lubang apa itu. Tapi yang di depan kita ini adalah lubang ikan nila, dan kebetulan ada ikan yang lagi tidur di sarang ini. Setelah saya perhatikan, ternyata itu bukan pemilik aslinya. Kalau ikan lubang, pasti di siripnya ada warna kemerahan. Saya akan coba tangkap pakai tangan, siapa tahu kita bisa dapat. Setelah melakukan beberapa kali percobaan, ternyata agak susah kalau ditangkap pakai tangan saja. Kita butuh tanggok atau seser untuk menangkap ikan ini. Walau kita gagal menangkap ikan pakai tangan kosong, kita kembali lagi ke dasar untuk mencari target lain. Di sini saya melihat ada target, di sini saya memelingkan cahaya senter untuk sementara. Lalu perlahan saya bidik ikannya dan langsung melepaskan tembakan. Yup, strike lagi. Sempat saya berteriak kegirangan karena memang ukuran ikannya cukup besar. Di penyelaman selanjutnya, akhirnya saya menemukan yang saya cari-cari dari tadi. Yaps, kedua orang tua bocil yang tidur tadi ternyata ada di sini. Perlahan saya dekati dan ingin bertanya sesuatu. Belum sempat bertanya, mereka sudah kabur duluan. Mungkin mereka merasa bersalah sehingga buru-buru kabur. Sempat mencari beberapa saat, cuman mereka tidak ketemu lagi. Karena rencananya tadi saya mau ngajak mereka mampir ke rumah sebentar. Saya lanjut pencarian lagi. Di sini ada beberapa lubang sarang ikan, tapi penghuninya lagi tidak ada di rumah. Dan tiba-tiba saya melihat ada ikan yang sedang tertidur. Karena posisi saya tidak bagus untuk menembak atau nembak ikan dari belakang, saya bergerak ke arah lain untuk mengambil sudut tembak yang lebih pasti. Setelah saya rasa sudah pas, perlahan saya bidik dan langsung melepaskan tembakan. Yap, tambah 1 poin lagi, dan poin kali ini juga termasuk ukuran besar. Tapi kira dia bagi.
saya turun kembali ke tempat yang banyak rumput tadi. Baru saja saya turun, sudah melihat ikan nila babon yang sedang tertidur. Buru-buru saya alihkan cahaya senter supaya ikannya tidak kabur. Lalu perlahan saya arahkan kembali sambil ngeberi ikan, dan langsung melepaskan tembakan. Dan sialnya tembakan kita tidak mengenai target, padahal sudah sedekat itu. Saya coba cek ke arah larinya ikan, siapa tahu ikannya berhenti. Kalau berhenti, kita bisa buru-buru reload dan menargetin ulang ikan yang tadi. Cuman ikannya tidak kelihatan lagi. Kita turun kembali, baru turun saya melihat ada ikan yang sedang tertidur di lubang sarang ikan. Setelah memastikan ternyata ini bukan ikan lubang, melainkan hanya numpang tidur saja. Akhirnya saya putuskan untuk menembak. Yaps, tepat sasaran, nanti kita akan lihat di perahu apakah ini ikan lubang atau tidak. Tapi feeling saya bilang memang ini bukan ikan lubang. Kalau bagdas, biasa kah? Tapi tadi dia tidur di lubang. Tapi sepertinya dari warnanya dia bukan ikan lubang. Ikan lubang itu yang gini. Coba bedakan warnanya. Coba. Lanjut. Lanjut nyelam lagi, di sini saya bertemu beberapa ekor ikan red devil yang sedang tertidur. Dan salah satunya saya lihat ukurannya besar. Akhirnya saya putuskan untuk mengambil red devil yang satu ini. Yup, strike. Kalau nembak ikan red devil babon seperti ini saya masih mau. Tapi kalau red devil yang kecil, nggak tahu kenapa kalau nembak red devil kecil saya akan terasa rugi. Ini dia teman-teman, mungkin ini di sekitaran 2-3 ons. Aksero. Devil. Dia tak tahu tembak. Ikan devil. Jadi kita bawa pakai senternya dia dulu. Kalau mulai nak makan. Tidak. Bukan senter dia. Dia udah naik kedinginan dia. Sudah. Atau buat ke darat. Ini darat tam. Karena berhubung teman kita sudah kedinginan menggigil, akhirnya kita menyelam sambil mengarah pulang. Dan saya mau minta pendapat teman-teman, apakah senter dia atau senter saya yang lebih mendukung dalam perekaman video? Atau saya harus beli senter lagi dengan lumen atau watt yang lebih besar? Setelah mencari beberapa saat, ini ada ikan nila babon yang sedang ngantuk berat. Saya coba dekatin sambil mengarahkan spray gun ke arah target. Karena saya rasa sudah pas, langsung saya lepaskan tembakan. Yup, strike. Besinya juga ikut nancap ke dalam tanah. Saya pun buru-buru naik ke permukaan. Ini akan menjadikan terakhir kita karena kita akan segera pulang. Saya takut teman saya kenapa-napa, jadi kita ada baiknya pulang. Kalau sebenarnya ikannya kurang beberapa ekor lagi. Eta. Ikan terakhir kita ini cukup besar, padahal saya tadi cuma iseng-iseng cobain senter teman kita ini. Oke, kita sudah pulang. Ada kedinginan dia. Padahal sekarang masih jam berapa sekarang ya? Jam 9.41, kurang 20 menit lagi dari target kita, jam 10. Oke, Dayung. Tadi senternya ini saya pakai dapat satu yang besar. A few moments later. Oke, teman-teman, pas jam 10 kita nyampe. Oke, kita ini dapat 4,
8 sama bututunya 8 ekor. Oh, 9 sama ikan red devil. Red devil babon, makanya saya tembak tadi. Bagor 2 4 6 8 ya, 9 dengan red devil. Walaupun cuma 8 ekor tapi cetak beko. Nice. Oke, kita pembagian jadi 2-2-2. Ini tinggal di sini dan ini yang buat saya. Buka jutannya. Ada yang satu yang besar, baru red devil, baru satu mujari yang kecil. Ini buat Rasid nih. Ada satu yang besar nih, gendut banget kulitnya, barunya kurus, baru untuk Tony Piper. Oke, baju tuh Weber ton, hanepong. Baru Gunine, nyon sama ani bang Rasita. Oke, SDT sampai di sini video kali ini, dan pastikan jangan lupa support dan dukung terus channel ini. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya, dan salam sport fishing Danau Toba.